ada lebih dari 10 juta kematian, udah pengobatannya itu lama, biayanya juga besar, hati-hati banget nih buat para kaum rebahan dan juga para kaum mageran. Sebanyak 3,7 juta nyawa masih bisa diselamatkan. Gimana ya cara pencegahannya? Dari Studio Mini Promkes, sehatnya di sini, nyaman ya di hati. Apa kabar Healthies? Ketemu lagi dengan Desita dari Studio Mini Promkes, sehatnya di sini, nyaman ya di hati. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kanker. Pasti udah gak asing lagi dong ya dengan kata kanker. Eits, tapi bukan kantong kering ya Healthies. Nah, kalau mendengar kata kanker ini, pasti yang ada di pikiran Healthies menakutkan ya. Nah, sama nih dengan katanya anak zaman sekarang, yaitu TBL, alias takut banget loh. Nah, betul menakutkan karena penyakit ini bisa menyerang siapa saja dan bisa menyebabkan kematian. Sama seperti hari kesehatan lainnya, kanker juga punya nih hari kanker sedunia yang diperingati setiap tanggal 4 Februari. Dan tema untuk di tahun 2022 ini adalah Close the Care Gap, yang artinya menutup kesenjangan perawatan kanker atau pemerataan akses pelayanan kanker yang bermutu untuk semua pasien kanker. Kanker ini merupakan penyakit yang berbahaya loh Healthies. Pada tahun 2020, WHO telah merilis data bahwa ada lebih dari 10 juta kematian yang diakibatkan gara-gara si kanker ini. Wah, kanker ini menjadi penyakit yang paling mengerikan di dunia karena menjadi pembunuh nomor 1 saat ini. Gawatnya lagi, ternyata sebagian besar dari angka kematian tersebut terjadi di negara berkembang, termasuk di Indonesia, di mana kanker paru, kanker payudara, kanker usus besar, dan kanker hati menjadi juara dalam hal penyebab kematian tersebut. Pada tahun 2020, The Global Cancer Observatory juga telah merilis data penyakit kanker yang paling banyak terjadi di Indonesia terhadap perempuan dan laki-laki. Nah, kalau pada perempuan nih ya, yang paling banyak adalah yang pertama, kanker payudara, yang jumlah penderitanya adalah sekitar 65.000 kasus. Kemudian yang kedua adalah kanker leher rahim, yang jumlah penderitanya adalah sekitar 36.000 kasus. Ngeri banget loh itu angkanya sampai puluhan ribu. Ya, dan kemudian untuk yang laki-laki nih, yang pertama adalah kanker paru, diikuti dengan yang kedua adalah kanker usus besar, di mana masing-masing kasusnya itu adalah 34.000 kasus. Tapi tenang aja Healthies, kalau kata pakar kanker nih mengatakan bahwa sebanyak 3,7 juta nyawa masih bisa diselamatkan dengan strategi mulai dari pencegahan, deteksi dini, sampai tata laksana pelayanan kesehatan yang tepat waktu dan berkualitas. Jadi masih ada harapan nih Healthies. Oke Healthies, sekarang kita perlu tahu nih, apa sih penyakit kanker itu? Nah, kanker adalah penyakit yang disebabkan karena adanya pertumbuhan sel yang tidak normal dan tidak terkendali di dalam tubuh. Pertumbuhan sel yang tidak normal tadi itu bisa merusak sel normal lainnya dan juga bisa merusak bagian tubuh lainnya. Ibaratnya nih, kalau badan kita itu komputer, maka sel kanker yang masuk itu adalah virus yang menyerang program komputernya. Nah, sekarang kita masuk ke faktor risiko. Untuk kanker, faktor risikonya itu ada 2. Yang pertama adalah faktor internal, di mana faktor ini tidak bisa kita ubah. Contohnya adalah faktor keturunan atau genetik. Dan yang kedua adalah faktor eksternalnya. Nah, faktor eksternal ini masih bisa kita kendalikan, yaitu faktor lingkungan dan faktor perilaku. Contohnya nih, obesitas atau kelebihan berat badan, kemudian kebiasaan makan makanan yang gak sehat, minum minuman beralkohol, kurang berolahraga, kebiasaan merokok, atau bisa juga dari paparan radiasi, virus, dan bahan kimia karsinogen. Kedengarannya sepele banget ya Healthies, padahal menurut WHO, kurang berolahraga dan kurang gerak aja sudah bisa memicu terjadinya kanker. Nah, hati-hati banget nih buat para kaum rebahan dan juga para kaum mageran. Apalagi kalau misalnya ada kebiasaan merokok. Duh, makin-makin deh tuh bisa micu terjadinya kanker. Tenang Healthies, walaupun kanker itu adalah penyakit yang berbahaya, tapi kanker dapat dicegah. Gimana ya cara pencegahannya? Gampang banget. Caranya dengan menerapkan perilaku cerdik. Perilaku cerdik itu apa sih?
Nah, yang pertama adalah C, yaitu cek kesehatan rutin. Jadi rajin-rajin tuh, cek lingkar perut, kemudian cek tekanan darah, dan juga cek kolesterol. Yang kedua ada E, yaitu enyahkan asap rokok. Bukan hanya tidak merokok nih, tapi juga menghindari paparan asap rokok. Kenapa? Karena ada 70 zat yang terkandung di dalam rokok dan juga asap rokok yang diduga bisa memicu terjadinya kanker. Yang ketiga adalah R, yaitu rajin aktivitas fisik dengan berolahraga secara teratur. Jadi no mager-mager klub ya Healthies. Aktivitas ini minimal dilakukan 30 menit setiap hari. Kemudian yang keempat adalah D, yaitu diet seimbang. Jadi makan makanan dengan gizi seimbang yang sesuai dengan kondisi tubuh. Perbanyak makan buah dan sayur, juga hindari minum minuman yang beralkohol. Dan yang ini nih, kurangi atau kalau bisa hindari makan makanan cepat saji atau junk food. Itu tuh yang biasa kamu pesan kalau bingung mau makan apa. Nah, yang kelima adalah I, yaitu istirahat yang cukup. Jadi jam tidur kita harus cukup nih Healthies, minimal 7-8 jam sehari. Kemudian, jangan terlalu diforsir bekerja sampai larut malam, karena tubuh kita juga perlu istirahat nih. Kalau kata Rhoma Irama, jangan begadang kalau tiada artinya. Yang terakhir adalah K, yaitu kelola stres. Stres harus dikelola karena dapat memicu terjadinya penyakit juga loh. Kalau emosi dan mental kita sehat, maka otomatis tubuh kita juga pasti akan sehat. Nah, gimana nih caranya mengelola stres? Healthies harus meluangkan waktu untuk refreshing. Misalnya, pergi nih sama saudara, atau sama keluarga, atau sama si doi pas weekend. Atau bisa juga melakukan hobi atau aktivitas lain yang pastinya menyenangkan. Selain itu, kita juga harus menghindari paparan radiasi dan zat karsinogenik yang bisa memicu terjadinya kanker. Misalnya, jangan terlalu lama berada di bawah sinar matahari. Nah, dengan semua upaya pencegahan yang sudah disebutkan tadi, pakar kanker mengatakan bahwa kanker dapat dicegah sebesar 35% dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Oh iya, penyakit kanker juga dapat disembuhkan jika terdeteksi secara dini dan diobati secara efektif. WHO menyatakan bahwa deteksi dini merupakan hal yang terpenting dalam pencegahan kanker. Sekarang Desita mau kasih info nih tentang macam-macam deteksi dini pada kanker yang angka kasusnya banyak terjadi pada perempuan dan laki-laki. Yang pertama, ada deteksi dini kanker payudara. Nah, kalau ini bisa dilakukan secara mandiri ya Healthies, dengan cara sadari atau periksa payudara sendiri. Atau bisa juga dibantu oleh tenaga kesehatan yang terlatih dengan cara sadanis atau periksa payudara klinis. Bisa juga dengan USG payudara atau mamografi yang menggunakan sinar X di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian kita beralih ke kanker leher rahim. Nah, kalau kanker leher rahim ini disarankan untuk wanita yang sudah menikah atau yang pernah berhubungan intim ya. Caranya dengan metode inspeksi visual asam asetat atau yang biasa dikenal dengan istilah tes IVA atau bisa juga dengan metode pap smear. Selanjutnya, kalau untuk deteksi dini kanker paru bisa dilakukan dengan menggunakan sinar X yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Bisa juga dengan pemeriksaan dahak yang ada di laboratorium. Sedangkan kalau kanker usus besar, deteksi dininya adalah dengan pemeriksaan tinja atau stool test serta kolonoskopi. Semua metode tersebut tentunya harus dilakukan sesuai anjuran tenaga medis ya Healthies. Dan sebagian besar deteksi dini kanker harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan di bawah pengawasan tenaga medis. Perlu Healthies tahu nih, faktanya pengobatan kanker itu membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang sangat besar. Dan kabar gembiranya adalah pemerintah hadir untuk menanggung biaya pengobatan kanker oleh BPJS. Tapi ada beberapa obat tertentu untuk kanker stadium lanjut yang tidak bisa di-cover loh. Duh, kebayang ya, udah pengobatannya itu lama, biayanya juga besar, makanya kanker bisa bikin kantong kering. Oke Healthies, cukup sekian ya sharing informasi kita kali ini. Jangan lupa dengerin terus podcast kita di Spotify, Studio Mini Promkes, dan subscribe akun YouTube kita di Direktorat Promkes dan PM Kemenkes RI.
Jangan lupa juga nih follow akun Instagram kita di @dit.promkes. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap di Studio Mini Promkes, sehatnya di sini, nyaman ya di hati. Selalu menerapkan protokol kesehatan ya, dengan memakai masker, rajin cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Karena COVID-19 itu masih ada. Salam sehat, bye-bye! Dari Studio Mini Promkes, sehatnya di sini, nyaman ya di hati.